Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Hari ini mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita akan belajar IPA bareng Budi Rahayu untuk kelas 7A, 7B, dan 7C. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan bahas ciri-ciri makhluk hidup, ada 8. Yang pertama, bernapas. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, nutrisi. Yang keempat, ekskresi. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Yang keenam, reproduksi. Yang ketujuh, peka terhadap rangsang. Yang kedelapan, adaptasi. Yang pertama, itu bernapas. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu bernapas? Bernapas adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida beserta uap air. Reaksi kimia bisa lihat slide ya. Pernapasan ada 2 macam. Yang pertama, pernapasan aerob. Pernapasan aerob adalah pernapasan yang menggunakan oksigen. Yang kedua, pernapasan anaerob. Pernapasan anaerob itu pernapasan yang tidak menggunakan oksigen. Contoh pernapasan aerob itu pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Pernapasan anaerob contohnya pada jamur dan bakteri. Lihat pada gambar yang pertama ada gambar manusia, alat pernapasannya berupa paru-paru. Burung, alat pernapasannya berupa paru-paru dan pundi-pundi udara. Kata, alat pernapasannya paru-paru dan kulit. Pada tumbuhan, alat pernapasannya ada 3 macam. Yang pertama, ada stomata yang letaknya di daun. Yang kedua, ada lentisel yang letaknya di batang. Dan yang ketiga, ada serabut akar yang letaknya di akar. Ciri makhluk hidup yang kedua ada bergerak. Gerak pada makhluk hidup ada 2 macam, yaitu gerak aktif biasanya terjadi pada manusia dan hewan. Yang kedua itu adalah gerak pasif atau gerak sebagian, biasa terjadi pada tumbuhan. Di sini contoh gerak pasif, misalnya bunga matahari yang bergerak mengikuti matahari. Yang ketiga, nutrisi atau membutuhkan makan. Makhluk hidup itu akan membutuhkan makan. Pada manusia dan hewan, memperoleh makannya sangat tergantung pada makhluk hidup lain yang biasa disebut dengan heterotop. Untuk makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri, misalnya pada tumbuhan, biasa disebut dengan autotrop. Contohnya, untuk nutrisi bisa cek di slide gambarnya. Ciri yang keempat, ekskresi. Apa itu ekskresi? Ekskresi adalah mengeluarkan zat-zat sisa yang berasal dari proses metabolisme yang berlangsung di dalam tubuh. Contoh ekskresi itu terjadi di ginjal. Zat yang diekskresikan berupa urin. Paru-paru, yang kedua, paru-paru itu akan mengekskresikan zat karbon dioksida dan air. Ciri yang kelima, tumbuh dan berkembang. Sifat pertumbuhan itu ada 2, kuantitatif dan irreversibel. Kuantitatif itu bertambah berat, bertambah tinggi, bertambah besar, atau volume dan ukurannya bertambah. Irreversibel itu adalah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya bisa lihat slide. Yang keenam, berkembang biak. Berkembang biak ada 2 macam, secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif itu ada 2 induk, yaitu induk jantan dan betina. Kalau pada vegetatif itu hanya 1 induk saja. Contohnya bisa lihat di slide.
Yang ketujuh, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Peka terhadap rangsang itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk memberikan tanggapan berupa respon terhadap stimulus yang diterima dari lingkungan. Contoh, mata rangsangnya berupa cahaya, telinga rangsangnya berupa suara, hidung rangsangnya berupa bau, lidah rangsangnya berupa rasa pahit, manis, asin, kulit rangsangnya berupa sentuhan, tekanan, luka, dingin, panas. Kemudian contoh pada tumbuhan itu daun putri malu atau Mimosa pudica. Jika disentuh dia akan menutup. Yang terakhir, kedelapan, ada adaptasi, kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan. Contoh, bisa lihat slide ya. Demikian pembahasan ciri-ciri makhluk hidup pada hari ini. Semoga kalian tetap